simpang yang memisahkan antara as-salafu dengan al-khalaf. Yang lebih hebat, yang bisa menerima banyak atau yang menerima sedikit? Mana yang lebih hebat, yang punya istri satu dari yang punya istri 4? Setiap kaidah ada pengecualian. Masya Allah, nama yang tak ada dalam Al-Quran hadis antum terima. Masa nama yang ada dalam Al-Quran hadis tidak antum terima? Disinilah antara simpang yang memisahkan antara as-salafu dengan al-khalaf. As-salaf mengikuti yang lebih tinggi dalil, sedangkan al-khalaf memaksakan yang lebih rendah, yaitu kaidah. Ayatnya apa? Yang memaksakan kaidah sempit cara berpikirnya, sehingga di antara sifat Allah itu hanya sebagian kecil yang diterimanya. Sedangkan al-khalaf karena mengikuti yang lebih tinggi, maka tinggi cara berpikirnya, sehingga sifat Allah itu semua bisa diterimanya. Mana yang lebih hebat, yang bisa menerima banyak atau yang menerima sedikit? Serius ini ya. Mana yang lebih hebat, yang punya istri satu dari yang punya istri 4? Ngaku aja lah, serius. Yang bisa menerima istri 4 lebih hebat, apalagi ke-4-4-nya damai, tentram, daripada satu kelahi terus. Juga milik cuma satu tapi kelahi terus. Ini ndak 4 damai semuanya. Masya Allah. Ini juga mudah-mudahan jadi inspirasi bagi ibu-ibu ini. Kalau tidak, pandai-pandailah memfungsikan diri seperti 4 istri bagi suami. Kalau suami misalnya ingin istri yang pandai cari duit, dimanapun disimpan dia dapat. Fungsikan diri seperti itu. Ya, kan ada istri yang pandai cari duit, di mana simpan dapat mau dia. Kalau suami misalnya jenisnya pecinta kuliner, belajarlah pandai masak. Bang, abang masak apa hari ini? Maka masak tumis godok ya katanya kan. Mana tuh dia tumis godok? Oh ya, saya nak coba. Dia susah berfantasi kan? Nggak, saya mau goreng pucuk ubi hari ini. Ya, atau goreng timun misalnya. Pandailah berfantasi. Kalau ternyata suami yang sukanya istri yang bila dia pulang selalu berada di sampingnya, fungsikan itu. Kalau semuanya sudah fungsi 4 istri, dia tak ingat lagi istri yang lain. Cuman masalahnya itu, fungsi satu istri aja kadang tidak terfungsikan oleh sebagian istri. Sama, suami sama Ustaz. Awak jangan bilang istri aja terus, kita juga sama. Buktinya tadi istri sakit ditinggal juga pergi ngaji. Kan saya yang salah. Iya. Berarti lebih sayang sama jemaah Ubay daripada kan itu tafsirnya nanti itu. Habis ini terpaksa sih minta maaf nih itu. Allah musta'an. Jadi kalau seandainya saya diperlakukan yang sama nanti, itu harus saya sadari diri saya, sebab sering ditinggal-tinggal. Karena terpengaruh bahasa orang tua-tua dulu, sayang istri ditinggal-tinggalkan. Ternyata salah pasang keedahnya. Salah pasang, maksudnya ditinggalkan dalam keadaan sehat, jangan dalam keadaan sakit. Jelas ya? Jelas? Jadi insya Allah kita sambung besok aja ya. Tapi ini luar biasa, antum bisa paham kaidah ini, dan saya bisa mengulang kaji kembali. Luar biasa ini, bahwa setiap kaidah ada istisnanya, dan setiap kaidah ada pengecualian. Dan pengecualian itu bukan berarti kaidah salah, tidak. Dan bukan berarti pengecualian itu harus disesuaikan dengan kaidah. Karena kaidah itu diambil dari dalil, dan bila dalilnya berbeda tentu tidak sama. Jadi jangan antum analogikan dengan bakso, dengan miso dan sebagainya. Sebagainya itu analoginya untuk mengetahui rasa bakso masa dihabiskan seluruh semangkuk udah cukup katanya gitu. Ini kaidah keliru. Kalau baksonya satu kuali, yalah baksonya kan banyak. Makanya kaum muslimin dan muslimat, dengan cara berpikir yang sehat seperti ini, maka lebih lapang ruang gerak kita, sehingga sifat-sifat Allah tak ada yang terkarantina oleh kita, karena semuanya bisa menyesuaikan dengan dalil, bukan menyesuaikan dengan kaidah yang kita buat sendiri dan sempit itu. Maka kaidah laisa kamitslihi syai'un, kaidah yang luar biasa besarnya,
Makanya dalam ketika beriman pada istiwa Allah, nanti kita contohkan dalam setiap kajian nanti insyaallah taala, laisa kamitsli istiwaihi istiwaun. Tak ada istiwa seperti istiwa Allah. Dah selesai masalahnya. Jangan bayang-bayang lagi juga seorang raja di atas singgasana. Enggak, bukan seperti itu. Karena laisa kamitsli istiwaihi istiwaun. Ketika kita mengatakan Allah bertangan, yadun hakiki, bukan rahmat saja, rahmat ada banyak memang. Yadun, lalu kita masukkan ayat ini, laisa kamitsli yadihi yadun. Tidak satu pun tangan yang seperti tangannya. Selesai masalah. Lapang gaji jadinya. Kalau dia punya ainun, dan masalahnya dia yang bilang, bukan kita. Bukan kita. Antum Masya Allah nama yang tak ada dalam Al-Quran hadis antum terima. Masa nama yang ada dalam Al-Quran hadis tidak antum terima. Memang lebih pandai kita beri nama Allah daripada Allah sendiri yang beri nama. Masyaallah kiram ya Masya Allah. Bicara tentang qadam kaki, kalau kita katakan pasukan ayat laisa kamitsli qadamihi qadamun. Tentang ilmu laisa kamitsli ilmihi ilmun. Jelas? Zat laisa kamitsli dzatihi dzatun. Alhamdulillah. Makanya sebenarnya kaidah Al-Qur'an itu lebih lapang. Kita saja yang mempersempit-sempitnya. Jelas? Jadi mana yang hebat tadi? Yang menerima lebih banyak lebih hebat daripada yang menerima sedikit. Sekolah misalnya, sekolah ini menerima 1.000. Lalu sekolah yang lain menerima 10.000. Mana yang lebih hebat? Ya 10.000 lebih hebat. Yang jelas lebih sejahtera gurunya nanti itu. Kaum muslimin dan muslimat. Kalau pakai bayar. Kalau tidak pakai bayar justru lebih hebat. Bisa gratiskan 10.000, ini gratis hanya 1.000. Mana yang lebih banyak? Dari seluruh sisi yang banyak lebih hebat. Jadi ketika kita mengetahui sifat Allah lebih banyak dan kita beriman kepadanya, pasti lebih berpengaruh pada ketaatan kita. Dan ini terbukti. Terbukti. Bahwa as-salaf itu lebih cepat amalnya. Kalau al-khalaf itu lebih banyak ceritanya. Betul apa enggak? Ini kalau udah banyak cito, sedikit kojo. Sedikit kojo, seperti kata mendiang Gus Dur tadi, masih ingat kan? Iya, orang Jepang sedikit cerita, banyak kerja. Orang China banyak cerita, banyak kerja. Lumayan kan? Iya. Lalu ditanya, lalu Gus, orang Indonesia bagaimana? Oh, Indonesia lebih unik lagi katanya. Lain yang diceritakan, lain yang dikerjakan. Rapat, Masya Allah, rapat 3 hari. Ya, buat keputusan-keputusan, pas pelaksanaannya tidak ada yang dalam rapat itu keputusan. Ini banyak terjadi. Ya tak? Rapat yayasan, buat keputusan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besok pas evaluasi di akhir tahun, yang dijalankan tak satu pun hasil rapat. Lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Gimana evaluasi yang seperti ini? Disclaimer semua. Akhirnya dibuatlah penyesuaian. Sehingga ada aturan yang dibuat berlaku mundur tanggalnya. Allah musta'an. Mohon maaf ya. Ini ibarat meci air di dulang muka kita yang kena. Kita baru proses belajar. Mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi seperti itu seperti kata Gus Dur tadi, yaitu lain yang bicarakan, lain yang dikerjakan. Mudah-mudahan nanti benar-benarlah yang kita bicarakan seperti ini, yang kita yakini seperti ini, yang kita kerjakan seperti ini. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Barang siapa yang lebih ingin tahu perbedaan salaf dengan khalaf tentang amal dan ilmu, silakan baca kitab Fadlu Ilmi Salaf ala Ilmi Khalaf lil Imam Al-Alma'i Ibnu Rajab Al-Hambali rahmatullahi ala jami'i ulama Islam. Maka sampai di situ waktu udah lewat sekali. Ya. Saya entah gimana nantinya. Ya, tuan-tuan pulangnya nyaman saya. Ya, terpaksa siapkan kiat-kiat untuk minta. Iya, insyaallah. Kiat-kiat minta maaf ini. Allah musta'an. Insyaallah aman ya. Tolong didoakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.